Namaku Arka. Orang-orang mengenalku sebagai anak biasa di kota kecil ini. Tak ada yang istimewa dariku. Aku tidak terlalu pandai, tidak pula terlalu tampan. Hidupku monoton, berputar di rutinitas yang itu-itu saja. Hingga suatu malam, sebuah benda di sudut kamar kos lamaku mengubah segalanya. Aku masih ingat hari itu, 14 Februari. Ironisnya, aku tidak pernah percaya pada cinta. Tapi malam itu, di tengah bau api kamar kos dan suara tetesan air dari genting bocor, aku menemukan sebuah cermin tua. Cermin itu tak seharusnya ada di sana. Aku baru pindah 2 hari yang lalu. Tidak ada yang bilang soal cermin di gudang kecil sebelah kamarku. Cerminnya besar, berbingkai kayu ukir dengan motif aneh yang tidak kukenal. Warnanya sudah memudar, tapi tetap terasa hidup. Saat aku menyalakan senter ponsel dan menyorotkan cahaya ke arahnya, pantulan diriku di sana terlihat berbeda. Aku tampak lebih dewasa, lebih tegas, dan di belakangku ada sosok perempuan yang tak kukenal. Aku mengerjap. Perempuan itu hilang. Aku mendekat, menyentuh permukaan cermin. Dingin. Sedingin ingatan-ingatan masa kecil yang tak ingin kuingat. Tapi anehnya, di detik berikutnya, muncul tulisan kabur di permukaan cermin. Dia akan datang dalam 7 hari. Siapa dia? Apa maksudnya? Aku tertawa kecil. Mungkin ini efek aku terlalu sering begadang, atau karena film horor murahan yang kutonton semalam. Tapi jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang berubah. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap kali aku bercermin, pantulan di sana seolah hidup. Kadang aku melihat diriku tersenyum pada sesuatu di luar frame. Kadang, bayangan perempuan itu muncul lagi. Wajahnya tak pernah jelas. Hanya siluet, kadang dengan gaun panjang, kadang hanya bayangan samar di sudut cermin. Di hari ke-7, tepat seperti tulisan kabur itu, aku bertemu dia. Nara. Dia mahasiswa seni semester 4, penyuka hal-hal aneh, dan punya kebiasaan aneh berbicara pada benda mati. Aku bertemu dengannya di toko barang antik, saat aku iseng mencari cat semprot untuk motor tuaku. Dia sedang menatap sebuah cermin kecil dengan ekspresi aneh, seolah-olah mendengar sesuatu dari sana. Entah kenapa, aku mendekat. "Kamu bisa dengar juga?" katanya tanpa menoleh. Aku mematung. "Apa?" Nara baru menoleh, senyumnya lebar dan matanya bulat penuh rasa ingin tahu. Suara dari dalam cermin. Aku kira aku satu-satunya yang bisa. Itu permulaan yang aneh untuk sebuah pertemanan, kan? Sejak itu kami sering bertemu. Aku mulai bercerita soal cermin di kamarku, tentang tulisan kabur, tentang pantulan aneh itu. Nara tidak tertawa atau menganggapku gila. Dia malah terlihat bersemangat, seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini dia cari. Ternyata Nara punya cermin tua peninggalan neneknya. Cermin yang konon bisa menunjukkan bayangan masa depan. Dan anehnya, pantulan masa depan di cermin itu selalu berubah tergantung keputusan kecil yang dia ambil. Dia pernah mencoba memilih lewat kanan atau kiri saat jalan kaki bisa membuat bayangan cerminnya berubah total. Aku tidak tahu harus kagum atau takut. Kami sepakat melakukan eksperimen kecil. Menulis nama di kertas, menyebutkan waktu dan keputusan, lalu melihat ke dalam cermin masing-masing. Hasilnya, tidak masuk akal. Waktu aku menulis, besok aku akan mengirim pesan ke Nara pukul 8 malam. Pantulan cermin memperlihatkan diriku sedang tersenyum menatap layar ponsel. Tapi saat aku mengganti niat itu, memutuskan untuk tidak mengirim pesan, pantulan berubah drastis. Aku terlihat muram, duduk di kursi bus, sendirian, dengan ponsel mati. Cermin itu, hidup. Aku mulai percaya. Dan entah kenapa, perasaan terhadap Nara tumbuh. Dia lucu, pintar, kadang ceroboh, tapi membuat hari-hariku jadi sesuatu yang kutunggu. Tiap malam kami saling kirim pesan soal pantulan masing-masing. Tapi saat itulah keanehan berikutnya muncul. Di cermin kamarku, kadang pantulan menunjukkan sosok lain di belakangku. Bukan Nara. Seorang perempuan lain. Wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk, seperti marah, seperti kecewa. Aku tidak berani cerita soal ini ke Nara. Suatu malam, saat aku menghadap cermin, bayangan itu berkata, "Jangan percaya dia." Aku terkesiap. Tidak ada suara,
Hanya gerakan bibir di pantulan cermin. Aku mundur, jantungku berdegup keras. Ku coba membersihkan cermin, berharap bayangan itu hilang. Tapi tidak. Dia tetap di sana, menatap, bisik bibirnya berulang kali. Jangan percaya dia. Siapa dia? Nara. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi malam demi malam, bayangan itu makin sering muncul. Kadang saat aku setengah tertidur. Kadang saat aku sendirian di kamar mandi. Dan saat aku hampir gila karena ini, aku menemukan namanya. Nadia. Nama itu muncul samar di sudut cermin, seolah-olah ditulis dengan uap. Aku menulis nama itu di kertas. Mencarinya di internet. Dan kutemukan satu artikel tua, tentang seorang gadis SMA yang menghilang 12 tahun lalu. Ditemukan tewas di kamar kos ini. Di kamarku. Di depan cermin yang sama. Aku tak tahu harus percaya apa. Aku ingin cerita ini selesai di sini. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Karena malam itu, pantulan cermin memperlihatkan sesuatu yang tak pernah kuduga. Aku memeluk Nara. Dan di belakang kami, Nadia tersenyum. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan aku sadar, cerita ini bukan tentangku saja. Ada kisah lain. Kisah Nara. Kisah Nadia. Kisah tentang cinta, tentang rasa bersalah, tentang keinginan untuk memperbaiki masa lalu yang tak bisa diubah. Dan aku tahu, cermin ini belum selesai. Tidak sampai semua pantulan memperlihatkan hal yang sama.